lalu hanya dari sisi baiknya saja, tanpa melihat sisi buruknya, bisa menyebabkan seseorang jatuh pada yang namanya romantisme buta. Romantisme buta seperti ini justru seringkali menghalangi kita untuk move on atau bangkit dari keterpurukan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Cita-cita khilafah. Bagi penulis, cita-cita menghadirkan kembali khilafah Islamiyah adalah salah satu contoh sederhana romantisme buta, terutama jika hal itu dilakukan tanpa melihat konteks yang ada. Apalagi jika cita-cita tersebut dilakukan dengan cara memaksa, membenturkan dengan yang lain atau tanpa melakukan adaptasi dengan kondisi zamannya. Menurut penulis, perbedaan sistem dan bentuk negara-negara yang begitu besar di era modern dengan sistem dan bentuk negara pada zaman kekhalifahan gagal difahami oleh para Roman picisan. Akibatnya, mereka kemudian banyak terjebak pada perjuangan terhadap simbol-simbol belaka yang jauh dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Lebih dari itu, sampai saat ini para pengusung khilafah sendiri tidak memiliki kesepakatan tentang bentuk dan konsep negara. Khilafah itu sendiri, mereka juga belum tentang sistem pemerintahan atau aturan kenegaraan yang akan dijalankan di dalam. Hal itu karena sistem khilafah dalam Islam sebenarnya berbeda dari satu generasi ke generasi lain. Khalifah Abu Bakar misalnya, ia dipilih secara demokrasi, sedangkan kekhalifahan Umar justru ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Adapun Utsman, ia dipilih secara demokrasi parlementer, sedangkan Ali bin Abi Thalib, ia dipilih secara demokrasi meskipun tidak penuh, karena masih banyak kelompok yang menolak kekhalifahan Ali sampai di akhir kekhalifahannya. Sedangkan kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Utsmani justru menganut sistem monarki. Yang yang akan kita ikuti? Maka ketika ISIS, Islamic State Iraq and Syria, mampu mengawali wujudnya kembali negara kekhalifahan Islam, justru mereka malah mendapat tentangan keras dari negara-negara Islam dan masyarakat Muslim itu sendiri. Selain karena sistem pemerintahan ISIS bertentangan dengan negara-negara Muslim sekitar, berdirinya kekhalifahan ISIS justru mengakibatkan krisis kemanusiaan yang begitu besar di Timur Tengah, di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sampai saat ini, kelompok-kelompok pengusung khilafah yang lain juga belum bisa memberikan bukti yang konkret bahwa ideologi mereka bisa mengembalikan kejayaan Islam tanpa memberi ketakutan kepada yang lain. Kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda yang saat ini sudah memiliki jaringan global, Taliban di Afghanistan, atau Boko Haram di Nigeria, serta kelompok-kelompok lain yang bercita-cita mendirikan daulah Islam. Mereka semua juga belum memberikan bukti paling tidak untuk diri mereka sendiri bahwa mereka bisa lebih baik dari barat negara yang selama ini mereka kafirkan. Sebaliknya mereka justru lebih banyak melakukan teror dan membuat krisis kemanusiaan. Barangkali para Roman picisan ini berpikir bahwa jika bangsa Islam kembali kepada, demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh kelompok pengusung khilafah lain seperti Hizbut Tahrir, meskipun dengan cara yang berbeda yaitu melalui jalur politik atau tidak mengangkat senjata, kehadirannya tidak serta-merta disambut oleh masyarakat maupun negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, UEA dan bahkan negara Indonesia menolak kehadiran organisasi tersebut. Hizbut Tahrir yang sempat menguasai Mesir pada tahun 2011 setelah melalui kudeta rakyat yang berhasil melengsarkan presiden sebelumnya yakni Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun, nyatanya tidak mampu bertahan lama.
Kekuasaan Hizbut Tahrir hanya bertahan kurang dari 2 tahun. Telah dilengsarkan oleh kudeta rakyat yang dibantu oleh militer pada tanggal 3 Juli tahun 2013. Problem utamanya menurut penulis adalah karena Hizbut Tahrir terlalu sibuk mengurusi simbol agama dan mengabaikan tugas utama sebagai negara, yaitu mengurusi perut rakyat. Keinginan rakyat sebenarnya simpel, yaitu mereka ingin mudah mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa-bisa memenuhi kebutuhan asasi mereka. Selain itu, mereka ingin ekonomi negara segera membaik. Sayangnya Hizbut Tahrir tidak mampu mengatasi hal itu. Ada sebuah petuah yang penulis ingat dari penyair besar W.S. Rendra, yaitu, politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran kekuasaan. Membicarakan politik adalah perbincangan tajam yang selalu hangat, aktual dan dalam perhelatan kekuasaan. Seperti yang kita saksikan bersama, banyak kasus kontroversi yang dilakukan oleh kelompok Hizbut Tahrir, HT, baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kasus propaganda dan aksi mereka di Suriah pada tahun 2011. Manuver HT menimbulkan perang antar saudara. Saat ini masih berlangsung, dan belum selesai 10 tahun yang akan datang.